Tips and trik menyarankan member kepada customer. Halo, aku dengan Reni, tim dari JMM Pusat Jemur Sari. Hari ini hari Selasa. Ya, hari Rabu. Berapa nama Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 7 Mei. Mei 2025. Oke, Saya ada mau berbagi. Hari ini saya mau sharing soal ini. Bagaimana saya selama ini banyak mendapatkan join member. Ayo, kamu? Ya itu. Jadi ayo ngomong. Soal customer yang join member. Ya, gimana tips-tipsnya kamu ya? Jadi video saja. Gak apa-apa, oke. Jadi gini, selama ini kan Rini itu kan sudah bergabung di JMM Jemur Sari. Jadi kamu tuh banyak sekali punya customer. Dan bahkan saya melihat kamu tuh bahwa pada saat kamu melayani customer mungkin treatment, ya, begitu kamu pegang customer yang baru, setelah itu besok kedua kali pasti request sama kamu. Nah itu bagaimana tips kamu untuk kamu berikan kita kepada tim-tim yang di Kapin ini, bagaimana tips kamu untuk kok bisa seperti kayak gitu? Ya, oke silakan Rini. Itu pertanyaannya. Ya itu pertanyaannya. Suara yang keras. Jadi kalau sama customer kita jangan pernah curhat masalah pribadi sebenarnya. Oke, itu satu ya. Poin satu, Poin nggak satu. boleh curhat tentang pribadi. Masalah pribadi, karena biasanya customer itu datang dia cari apa ya? Ketenangan, relax, gitu. kenyamanan. Kalau orangnya bisa cerita soal masalah pribadi, ya kita tampung aja. Akhirnya kan orangnya nyaman itu. Oh gitu. Jadi menurut kamu berarti kalau seumpamanya customer yang curhat, kamu tuh hanya mendengarkan saja. Ya, jangan adu mekanik gitu. Jangan sama-sama cerita masalah pribadi. Nah, itu. Jadi kita cuma menampung aja. Jadi satu tips pertama, bila customer itu sudah mungkin nyaman dengan posisi kamu, pas kamu terapis, kamu layani dengan bagus, dia itu misalnya curhat nih tentang pribadinya dia, kamu tuh cuma hanya menampung saja ya. Jadi kamu tidak usah memberikan dia arahan-arahan apa, tidak usah ya, cuma kamu Kecuali menampung saja. kalau memang orangnya bertanya. Kalau aku jadi Kecuali kalau seumpamanya orangnya bertanya bagaimana solusinya, kamu berikan solusi gitu. ya, gitu. Oke ya, itu satu. Terus yang lainnya lagi? Contohnya kalau misal customer datang ngeluh gitu, terus gimana cara ngerespon? Ngeluh apa maksudnya? Kayak misal capek, banyak kerjaan. Itu terus kalau misal kamu tampung terus feedback, maksud kamu cuma iya gitu atau Ya gimana? pasti ya kakaknya perlu relaksasi dengan cara treatment, ini kan untuk badan dan pikiran kayak gitu itu aku maksudnya ngomongnya. Jadi dikasih solusi yang berhubungan dengan calon. Jadi kayak misal dia sibuk atau dia banyak kerjaan, solusinya ya supaya rileks datang ke salon untuk treatment. Terus apa lagi Rini? Dan kalau untuk join member itu kok kita Enggak, ngomongnya sebelum kita ke join member jadi gini. Selain kamu mungkin yang tadi yang tips pertama itu kamu bilang kalau ada customer itu yang mungkin curhat pribadi ya, terus kita hanya menampung. Oke. Selain itu kalau menurut saya memang kerjaan kamu sudah mantap. Ya, jadi kamu bisa merangkul customer itu bukan hanya cuma sebagai curhat aja kan. Tapi otomatis yang utama itu adalah di mana Rini itu bekerja itu memang sudah 95% sudah mantap. Dari mulai keramasnya mantap, mulai dari masas kepalanya mantap, masas punggungnya mantap, masas tangannya mantap. Nah, baru bisa mendapatkan customer. Bukan hanya cuma tempat curhat, kita bukan psikiater. Ya, jadi kita bukan psikiater. Yang saya mau koreksi itu, yang utama itu di mana Rini itu memang sudah mantap 95% dalam melakukan proses treatment. Itu satu, itu utama kunci pertama. Pada saat kalau seumpamanya kamu keramas saja tidak enak, bagaimana orang mau bisa berkonsultasi? Bagaimana orang bilang yang kamu bilang dia tuh mau curhat, sepertinya itu belum jalan. Jadi yang utama yang jalan itu adalah kamu di mana kamu tuh melayani customer, komunikasi dengan customer. Setelah itu kamu cuci rambutnya, masas kepalanya, baru mulai itu proses ngomong. Benar nggak? Nah mungkin orang belum kamu keramas kamu sudah curhat kan nggak mungkin. Ya, kita bukan psikiater ya. Jadi menurut saya yang utama itu adalah di mana kamu sudah melayani, kamu punya pekerjaan untuk kamu layani customer itu sudah mantap. Itu utama. Ya. Terus kedua,
kalau saya bilang kita sebagai terapis, kita melayani customer yang datang treatment, itu tujuan utamanya dia itu ke salon itu adalah kita mentreatment customer ini, di mana yang tadi katanya ini orang itu capek, katanya Koko itu orang itu capek, orang itu mungkin banyak pikiran. Nah, kita sebagai terapis, kita yang melayani customer tidak terlalu diharuskan banyak berbicara. Kita stop, kita hanya melayani gimana kita keramas, bagaimana kita sebelum keramas kita konsultasi, keramas, kita masas kepala, masas punggung, masas tangan, itu yang utama. Jadi bukan kita yang berbicara. Karena customer datang ke salon itu tujuannya bukan untuk mau curhat. Utamanya itu adalah dia mau memang datang ke salon itu adalah satu, mungkin rambut, kedua mungkin perlu relaksasi. Jadi kalau orang mau relaksasi itu bukan dengan mulut. Penyelesaiannya orang relaksasi itu adalah dengan kita yang kita kerjakan. Kalau kita treatment itu adalah treatment kita itu adalah masas kepala, masas punggung, masas tangan, itulah yang relaksasi, bukan dari mulut. Oke? Ya, paham ya? Ya. Jadi kalau kita melayani customer, terutama yang untuk terapis, untuk perawatan mulai dari hair spa, mulai hair mask, detox, savior, sama ultimate, sebaiknya kita benar-benar fokus untuk melayani treatment kita. Apa yang kita pegang customer itu kita fokus banget untuk melayani. Jangan kita terlalu kita yang banyak berbicara. Kalau maupun bicara, kita harus tahu di mana sesi-sesi yang kita harus bisa masuk ke customer, di mana kita menjelaskan tentang produk, ikut join member, itu kamu harus bisa punya feeling di mana pada saat mana yang kita harus masuk. Seumpamanya nih, lagi customer tuh masih mungkin di masas kepalanya, menikmati kamu punya masasan, jangan bicara. Itu satu. Kedua, pada saat mungkin customer itu lagi pegang handphone, terus banyak yang dia jawab, misalnya ketik, misalnya kayak gini, itu kamu tidak boleh masuk juga. Yang kamu boleh masuk itu pada saat mungkin pada saat customer itu pegang handphone, mungkin dia scroll apa santai-santai, mungkin di saat-saat seperti kayak gitu boleh kamu masuk. Ingat ya. Jadi kalau customer itu lagi posisi lagi menikmati kamu punya kerjaan, jangan ajak bicara apapun tentang produk, tentang member, stop. Kedua, pada saat mungkin customer itu lagi ketik, mungkin ngetik apa ya, apa tugasnya kita nggak tahu, itu jangan masuk lagi. Pada saat boleh masuk itu pada saat mungkin mulai dia scroll, itu boleh masuk. Halo, ya boleh masuk. Keempat, kamu boleh masuknya pada saat mungkin dia lagi tidak ngapa-ngapain, mungkin dia berhadapan sama kamu di kaca, di cermin, dia melihat kamu kerjaan kamu, itu boleh masuk. Yang lainnya sudah stop, nggak boleh masuk. Ya, jadi kita harus tahu kerja kita, di mana kita itu bisa masuk dan di mana kita tuh belum bisa masuk. Ya, paham ya? Jadi itu tips menurut saya yang saya sudah rangkumkan dari Rini. Rini saya sudah lihat dia bagaimana dia melayani customer. Customer itu baru langsung bisa request besok ke Rini lagi dan bisa request disarankan member dan ambil member. Mungkin tipsnya itu caranya. Ya, oke. Silakan ini untuk oke, silakan. Oke. Ya, tadi lanjut lagi yang tadi di mana kamu bisa menggait customer itu, ya yang tadi saya bilang ya. Karena memang kerjaan kamu memang sudah bagus banget tentang treatment. Jadi mulai dari konsultasi dulu awal, kedua kamu shampoo customer, ketiga kamu masas kepala, masas punggung, masas tangan, itu kerjaan kamu sudah bagus banget. Setelah itu kamu memang berkomunikasi sama customer itu tidak terlalu kamu banyak bantah, itu satu. Kamu lebih banyak mendengarkan, itu bagus. Ya, jadi tidak banyak bantah, ya, dan kamu banyak mendengarkan. Termasuk yang kamu bilang tadi, kalaupun sampai customer itu mungkin ada curhat ya, mungkin capek ya kerjaannya banyak di rumah ya, mengatur anak-anak, kamu tuh cuma hanya tampung saja ya. Kalaupun dia memang minta ya saran apa ya supaya bisa selesai dengan bagus, itu pun juga kamu baru memberikan ya sarannya ya. Kalau enggak berarti kamu tidak memberikan apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak usah dibahas, enggak usah silakan. Setelah itu lagi ada satu hal lagi yang dimana kamu tuh kalau saya lihat pada saat mungkin di kasir, pada saat pembayaran, bagaimana kamu cara berbicara sama customer ya? Kok bisa mungkin dari 5 customer yang kamu pegang, mungkin yang ikut member tuh 3 orang, itu kok gimana caranya? Silakan.
memang pas waktu treatment itu dijelaskan apa namanya, kalau join member tuh keuntungannya begini dan kayak gitu. Dan waktu di kasir menjelaskan jangan buru-buru, Nah, ya kuncinya gitu ya. jangan terlalu diserang gitu, orang jadi gak nyaman kan terus sampai aja, Ya, jadi jadi pelan-pelan. Pelan ya, yang Dan penting. jangan terlalu banyak orang di kasir, nanti orang juga kurang gitu. Iya, jadi penjelasan Rini itu di mana pada saat kamu seumpamanya menyarankan member pada saat customer sudah mau transaksi, sudah di kasir, tidak disarankan lebih dari 3 orang di kasir. Jadi cukup maksimal 2. Yang terima pembayaran itu adalah kasir. Mungkin yang menyarankan itu adalah siapa yang di depan itu yang ditugaskan sebagai mungkin konsultasi atau tim yang bersangkutan. Sorry, berarti maksimal itu 3. Kasir diem. Jadi kasir tidak usah banyak berbicara. Kasir hanya mendengarkan apa pembicaraan dari yang tim konsultasi atau tim yang melayani. Kasir hanya diam mendengarkan. Kalaupun memang ada perubahan menjadi ikut member, berarti cepat-cepat buat nota untuk ikut member. Siapkan pembayarannya pakai apa? Cashless ya? Cashless itu kamu siapkan. Jadi kasir diam dulu, banyak belajar, ya. Yang banyak berbicara menjelaskan itu satu, boleh yang konsultasi atau tim yang bersangkutan yang pegang customer tersebut. Dengan catatan menjelaskannya itu pelan-pelan. Tidak boleh, bukan tidak boleh sih. Jauh kamu lebih bagus menjelaskan join member itu kepada customer itu dengan pelan-pelan. Dan tujuannya itu apa? Supaya customer itu bisa berpikir bahwa satu, join member itu kita jelaskan nanti pada saat join member ke depannya kakak akan lebih teratur jam treatmentnya, waktu treatmentnya. Nanti kakak dibuatkan ya schedule yang dimana kita ke depannya itu mau follow up. Jadi begitu ikut member, nanti kakak akan di follow up setiap berapa kali sekali untuk balik lagi untuk treatment. Itu satu. Kedua, di mana customer itu pada saat ikut join member harganya lebih ekonomis ketimbang reguler, ketimbang tidak ikut join member. Ya. Ketiga, apa lagi? Keunggulannya dari join member. Tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti kakak akan di follow up untuk diberikan jadwal untuk datang untuk treatment itu satu. Jadi treatmentnya lebih teratur. Kedua, harganya kalau dihitung lebih ekonomis. Yang ketiga kira-kira apa? Hasilnya lebih maksimal. Kan soalnya kan Dan bisa dipakai di semua cabang. Oke, sorry. Yang ketiga, bisa digunakan di seluruh cabang JMM Salon. Kita JMM Salon itu sampai tahun 2025 bulan Mei ini baru ada 5 cabang aja. Ya, kedepannya semoga bisa lebih banyak lagi. Jadi yang ketiga tadi tuh bisa dipakai di seluruh cabang JMM Salon. Nah, keempat, tidak ada expirednya pada saat ikut member. Pada saat sudah ikut member, join member tidak ada expired. Bila treatmentnya itu ada penyesuaian dalam arti kenaikan harga, berarti pada saat sudah ikut join member tidak ada penambahan apa-apa. Tetap bisa digunakan member yang sudah punya di JMM. Jadi tidak ada penambahan apa-apa, biaya apa-apa. Mau datangnya mungkin kalau memang tidak sempat karena di luar kota, di luar pulau, mau datangnya 1 tahun berikutnya. Contoh sudah ada kenaikan, tapi pada saat sudah ada join member, tetap member itu dihabiskan dulu. Ya, jadi ada 4 ya. Satu tadi treatmentnya lebih teratur karena nanti kedepannya kita akan memfollow up ya, di mana kedatangan customer itu lebih tepat ya, supaya hasil dari treatment itu bisa maksimal. Terus kedua, harganya lebih ekonomis ketimbang ambil yang reguler. Jadi join member pasti harganya lebih ekonomis. Terus ketiga tadi apa satu? Apa tadi? Bisa dipakai di seluruh cabang, bahkan di pusat JMM Salon Jomosari, JMM Salon ada 5 salon. Terus keempat itu tidak ada expirednya. Ya, tidak ada expired. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Bisa dipakai semua. Oke, terakhir yang kelima. Sebelum ini yang keempat dulu. Pada saat sudah join member, bila mengikuti member yang 6 kali, itu bisa dipakai ikut 6 kali, free 1 kali.
itu bisa dipakai satu hari itu maksimal 1 orang. Ya, dengan orang yang berbeda pun tidak masalah. Tapi kalau ikut yang 10 kali bisa dipakai 2 orang satu harinya. Ya, ada lagi apa? Cukup ya, itu aja ya untuk membernya. Ya, jadi yang keempat itu, yang kelima ditutup baru tidak ada expired. Jadi ada 5 keunggulan. Oke, ya benar? Ya, ada 5 tadinya. Udah ya? Apa lagi? Dan treatnya lebih udah ya. Sudah ya, tadi kan lebih teratur. Kan pasti pada saat kamu dijadwalkan treatmentnya itu, ya sudah harus datang di tanggal berapa, lebih teratur, pasti hasilnya lebih maksimal. Ya, itu yang kita harapkan, di mana pada saat customer sudah ikut join member, kita mengharapkan hasil yang kakak terima itu benar-benar bermanfaat buat kakak, ya, buat customer kita. Oke, apa lagi? Ya, tadi yang kembali lagi ya, yang dimana hari ini kok bisa banyak dapat customer. Kunci dari utama itu adalah dari 1 poin ini dulu. Bagaimana dia melayani customer itu, mulai dari konsultasi, kuncinya ya. Kok bisa ikut member itu adalah, kalau saya rangkum, bagaimana dia pertama kali awal itu konsultasi, itu 1. Kedua, di mana hasil kerjanya dia itu sudah sempurna. Ketiga, di mana dia penyampaiannya pada saat di kasir atau sebelum di kasir, penyampaiannya dia tentang join member itu tepat dan berguna untuk customernya. Akhirnya closing, selesai. Ya, cukup? Sudah cukup masaan dari Rini? Ya, silakan kamu tutup. Ya, mungkin ada pertanyaan dari tim-tim yang lain, dari V, cukup, dari Adelia, Rahma, dari Sani. Oke, dari Kokojip ada tambahan, silakan. Cukup? Wah, enak sekali ya. Dari Mami sendiri, dari Ibu, dari Cici sendiri, ya silakan. Ada pertanyaan sih. Ada yang Cici mau sampaikan selain pertanyaan? Ada yang Cici mau sampaikan? Kasih masukan-masukan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, nah dari Edi sendiri? Cukup? Wah, mantap ya. Silakan dari Baik, Kokojip. tetap cara kerjain customernya itu tetap harus profesional, kan sudah disiapin timer. Kalau memang dari awal kan sudah diinfokan kalau masas kepala itu kan 15 menit, badannya 30 menit, tangan 5 sama 5 ya, atau gimana? Jadi pokoknya 30 kan 15 sama 30 itu tetap dijalankan, jangan korupsi waktu atau supaya cepat-cepat kerjainnya, itu yang buat customer juga kurang nyaman. Kalau memang apa namanya, biasanya kan orang keburu-buru dan apa namanya, kayak gitu bisa fleksibel, maksudnya nggak harus. Ya, tapi kalau Jadi gini, ini kita akan, yang dibicara sama Kokojip ini adalah proses. Nah, kita akan bahas sekarang yang ini ya. Yang tadi sudah selesai ya, untuk bagaimana customer itu nyaman dan bisa join member, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita mau ke bagian berikutnya. Jadi kita di JMM Salon ini kuat banget ya tentang treatment, mulai dari hair spa, mulai dari hair mask, mulai dari detox, savior atau ultimate. Kita kuat banget. Nah, sekarang kita minta sama hari ini lagi, ajarkan kita step by stepnya untuk yang detox dulu aja. Untuk detox yang purifying atau detox yang super aktif. Itu dulu ya, coba langsung shot ke Rini. Rini agak suaranya agak besar. Silakan. Customer datang pertama kali itu rambutnya perlu dikeramas dulu atau tidak usah dikeramas? Step by step, silakan. Tergantung kondisi. Oke, coba ngomong satu. Biasanya Gimana? kalau rambut berminyak, Ya. saya cuci dulu. Oh, Saya keramas. gini. Keramas. Berarti step pertama itu kamu lihat dulu rambutnya, apakah rambutnya dalam keadaan kotor, dalam arti berminyak atau ketombe atau gimana? Iya. Kamu cuci dulu. Cuci. Cuci itu gunakan sampo berarti. Saya gunakan sampo. Yang kamu gunakan sampo apa? No. Oh, sampo nol. Oke, baik. Jadi kamu jelaskan dulu. Kalau rambutnya, kita akan lakukan treatment purifying. Kita purifying. Jadi awal bila rambutnya apa? Coba kamu jelaskan. Jika kulit kepalanya berminyak atau apa namanya kotor, Ya. kita cuci sekali pakai sampo normal. Oke. Tapi kalau rambutnya nggak habis keramas kayak gitu, Ya. cukup dibasahin. Oke, berarti awal pertama kali kamu datang, lihat dulu, konsultasi dulu, lihat dulu rambutnya. Kalau berminyak ketombe, berarti kamu shampoo 1 kali dulu, pakai shampoo nol. Tapi bila mungkin rambutnya habis keramas tadi pagi, itu kan tidak berminyak.
berarti kamu langsung treatment. Saya biasa itu. Oh sorry, kamu bilas, kamu basah ya, jadi tanpa shampoo ya, oke. Tanpa shampoo langsung kamu bilas, setelah itu baru kamu mulai ya, oke. Step kedua, kamu pakai shampoo scrub. Iya. Oke, lanjut kamu Step kedua pakai shampoo scrub. shampoo scrub itu. Oke. Diaplikasikan terus digosok Lapis-lapis ya. selama 15 menit. Jadi lapis-lapis kamu gosok ya, oke. Terus Habis itu kamu masas. massage 15 menit. Nah, jadi untuk kepala masasnya 15 menit. Oke, lanjut. Setelah itu Tapi digosok dulu, digosok itu bukan hitungan include 15 menit ya. Oke. Ya, itu terus habis itu cuci, dikeramas pakai sampo purifying. Setelah itu ini yang purifying ya. purifying. Ini yang purifying. Oke. Jadi begitu kamu scrub, ya scrub termasuk kamu masas itu 15 menit. Setelah setelah aplikasi per slide digosok scrubnya dulu. baru setelah itu hitungan 15 menit. Masas baru hitung 15 menit. Oh, jadi selapis-lapis pakai dulu dia punya shampoo scrub. Shampoo scrub. Berarti itu hitungan 0 baru mulai kamu masas. 15 Iya, menit. pokoknya digosok dulu setelah diaplikasikan digosok Ya. dulu kan kok. Masasnya itu 15 menit. Ya, Oh, 15 oke. menit. Berarti hitungan kamu mulai masas itu baru hitungannya Iya. 15 menit. Ya. Pada saat kamu gosok-gosok itu bukan termasuk hitungan ya. Enggak, Oke, enggak jadi termasuk. masasnya itu 15 menit di luar dari kamu gosok-gosok Iya. shampoo scrub itu di kulit kepala. Oke, lanjut. Kamu bilas. Setelah itu cuci, Oke. cuci pakai sampo purifying. Oke. Setelah itu duduk customernya. Pakai gel ketumbar dulu. Oke, pakai gel ketombe itu selapis-lapis lagi. Iya, Oke, tanpa dimasas lagi ya. Sini. Enggak, kepala kita ngomong Enggak, kepala. enggak. Jadi selapis demi selapis itu tanpa masas kepala kan. Jadi yang rapi aja digosok yang gini. Gosok. Enggak, saya cukup Dioles saja. Diaplikasikan aja. Diaplikasikan aja gelnya. Setelah itu jepit rambutnya yang rapi, baru kamu masas punggung. Oke, lanjut. Masas punggung berapa lama? setengah jam. 30 menit. Nah, jadi masas punggungnya itu adalah 30 menit. Nah, setelah itu Setelah itu udah Oke. bilas. berarti setelah 30 menit kita masas punggung, berarti kita bilas. Bilas. Yang tadi kita pakai gel ketombe ya. Iya. Kita bilas tuh. Terus untuk tangannya? Itu kan 30 menit sih. Itu. Sambil nunggu yang gel ketumbar masas punggung sama tangan itu. Punggungnya berapa? Pokoknya saya include semua 30. Anggap berarti ini anggap ini 25 menit. Iya, Terus anggap ini 2 menit lah gitu ya. 5 menit, 5 menit. Iya. Enggak, 20, 5. Ayo pastikan. Ya 30 sampai 35 menit aja soalnya tangan kan biasanya ya kan ada yang orang nggak suka juga kan gua. Terus gini aja, 5 menit gitu. Punggung itu adalah 25 menit. Punggung, terus tangan 5 menit, 5 menit selesai. Ya, jadi kita samakan. Jadi punggung minimal 25 menit. Ingat ya, punggung minimal 25 menit. Tangan 5 menit, ini 5 menit selesai. Baru kamu bilas. Enggak dilap dulu, lap dulu atau dibilas dulu? Dilap dulu. Ya, jadi kamu kalau memang pakai oil untuk masas punggung, ya kamu harus lap pakai anduk hangat. Ya, yang bersih, ambil anduk hangat, dilap yang bersih. Setelah itu baru kamu bilas. Oke, setelah kamu bilas, lanjut lagi di sini. Bilas. Setelah dibilas saja, terus habis itu sudah duduk keringin juga. Oh pakai serum. Oke, setelah bilas, duduk kembali lagi, terus kamu pakaikan airbrush. Airbrushnya bukan hairbrush. Airbrush yang sudah ada serumnya, ya, untuk rambut ketombe dan rambut rontok itu kamu selapis lagi kamu aplikasikan ke airbrushnya itu di kulit kepala, ya. Setelah itu selesai, langsung di glow. Nah, itu prosesnya ya. Ada pertanyaan dari tim yang lainnya? Sepertinya saya rasa sudah sama ya. Jadi, tapi ingat kita harus bisa samakan waktunya. Waktunya yang harus kita bisa samakan dan prosesnya. Ingat tadi katanya Rini, bila rambutnya ketombe terlalu banyak, bila rambutnya oily, berarti kamu harus keramas dulu aja. Keramas pakai shampoo 0,1 kali aja. Setelah itu duduk baru berproses. Bila rambutnya sudah bersih karena tadi pagi keramas, tapi memang ada kelihatan ketombe kecil-kecil ya, itu paling enggak tidak ada oilnya, ya kamu bilas saja, dibasahi aja. Setelah itu baru kamu duduk dan langsung kamu ambil untuk scrubnya, ya. Proses scrub tidak terhitung, ya. Proses masas kepala itu terhitung pada saat kamu selesai kamu scrub yang rata.
Setelah itu baru kamu pijat kepala, massage kepala, itu terhitung 15 menit. Selesai, ya untuk refiling langsung lanjut ke bilas lagi 1 kali. Setelah itu dodok, mulai kamu pakaikan gelnya. Bukan bilas, tadi kamu cuci, ya cuci pakai shampoo yang purifying karena rambutnya ketombe ya pakai shampoo purifying. Setelah itu dodok, kamu pakaikan gelnya. Diaplikasikan selapis demi selapis, sudah rata tanpa perlu digosok lagi, ya. Setelah itu kamu jepit rambutnya yang rapi, baru kamu mulai masas ke punggung. Masas punggung itu cukup 25 menit. Terus setelah masas punggung, lanjut langsung ke tangan 5 menit. Tangan kanan 5 menit, selesai. Langsung kamu ambil handuk hangat, ya. Kalau badannya karena kamu pakai oil, langsung kamu ambil handuk hangat yang bersih, silakan kamu bersihkan. Setelah bersih, baru kita bilas. Setelah bilas, dodok, kita ambilkan airbrush nano, yang dimana airbrush nano itu sudah ada serum untuk anti dandruff dan anti hair loss. Setelah itu kita gunakan airbrush selapis demi selapis. Setelah itu kita blow rambutnya sesuai dengan keinginannya, mau di blow pakai blower atau catok atau curly. Selesai untuk detox scrub purifying. Oke, mantap? Ya, jelas banget? Jelas ya? Oke, ada lagi yang kamu sampaikan? Kalau misalnya kan saya pernah lihat di sana ya, di pusat, di pusat masih ada temen itu yang pakai gel tapi dicuci setelah itu pakai shampoo. Oh. Sudah pakai itu. Terus abis itu kenapa kok kamu nggak tegur ya? Kenapa kok kamu nggak menjelaskan ke dia kenapa? Aduh, nah ini bagus nih ya. Rini dan semua yang ada di sini, pada saat kamu yang sudah benar, terus mungkin ada tim kita yang mungkin tidak mengerti atau bahkan keliru. Pada saat kalau kita tidak menjelaskan, kita tidak membenarkan, pertanyaannya, siapa yang mau benarkan orang ini? Siapa yang sampai kapan orang ini bisa benar, sampai kapan tim kita ini bisa benar untuk menjalankan apa yang benar? Sampai kapan? Kamu ngambil dari jauh, jangan begini. Dari jauh ini begini. Nggak apa-apa, kamu kalau menjadi orang yang benar, dalam arti kamu tidak membuli orang, tujuan kamu tidak membuli orang, tujuan kamu itu adalah baik, menjelaskan, kamu tidak perlu takut. Ngerti maksud saya? Kita di sini itu semua itu adalah satu tim. Kalau kamu ada punya rasa, mungkin kamu tidak enak, pertanyaan saya, tidak enaknya di mana? Tujuan kamu ada bully nggak? Kan tidak ada kan? Terus tujuan kamu ada menjatuhkan nggak? Kan tidak ada kan? Takutnya kayak di Twitter kayak gitu loh. Nah makanya kamu jawab pertanyaan saya. Pada saat kamu menjelaskan kepada tim, pertanyaan saya, kamu ada tujuan untuk mau menjatuhkan dia nggak? Nggak ada kan, satu. Pada saat kamu mau menjelaskan ke dia, ada punya niatan untuk membuli dia nggak? Nah, niat kamu kan baik, kan? Ya sudah sampaikan aja. Apa yang kamu lihat, bukan tentang ini aja ya, bukan tentang kerjaan aja, kepada siapapun, kalau memang niat kamu baik loh ya, dan memang tujuan itu adalah baik menurut kamu harus sampaikan. Kamu harus sampaikan. Nggak ada istilah yang kamu bilang keminter, oh nanti dipikir keminter. Itu cuma bayangan-bayangan kita kok. Pertanyaan saya, pada saat kalau kamu kasih tahu saya dan saya terima dan bagus untuk saya, ada nggak kata-kata keminter itu? Kan nggak ada. Kan berarti sesuatu itu ada, kamu bisa bilang nanti kalau ditariknya ke negatif, ya dibilang keminter lah di apa. Tapi kalau kita bilang nanti kalau misalnya kita tariknya ke positif, terima kasih hari ini tidak ajar ke saya, kamu ngomong apa? Kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi bagi pertanyaan saya, mungkin kamu ngomong ke saya mau terima kan? Nah, mungkin kamu ngomong ke orang lain, kan dia nggak terima kan? Berarti kan pertanyaannya kan, berarti kan ada 50-50 kan? Presentasinya loh, 50 mungkin tidak mau terima, dan 50 mau terima kan? Kalau kita benturkan, ini kembali kan 0 jumlahnya. Ya, berarti kamu jauh, kamu lebih bagus kamu ngomongkan. Kalau untuk standarnya ini sebenarnya nggak dicuci dong setelah jalan itu. Tidak dicuci. Dicuci.
Setelah Cuma pada saat dibilas kamu aja. pada saat kamu sudah pakai gel purifying, itu standarnya tidak di shampoo lagi, tidak dicuci, hanya cuma dibilas. Tidak perlu dicuci lagi karena shampoo yang tadi yang kamu bilang pakai yang kamu pakai scrub tadi itu adalah shampoo. Sudah cukup itu aja. Setelah kamu pakai gel untuk purifying, ya jangan kamu shampoo lagi. Jangan. Pernah saya Nah, kita kembali lagi ke mata temanya jadi gini. Saya minta sama kamu semua orang di sini, mulai dari kamu kalau sudah benar, sampai kapanpun saya itu ada di belakang kamu. Manajemen itu ada di belakang kamu. Selesai. Siapa yang ngerasa gini, nanti pertemukan kita. Selesai. Karena saya minta sama kamu pun juga cara penyampaian ya kamu harus baik dong. You know? Jangan ngesok, nggak boleh dong. Jadi kamu mau memberikan orang yang terbaik, ya kita ngomong baik-baik. Jangan langsung di depan kamu, oh nggak boleh. Nanti setelah dia pulang, kamu duduk dekat, ngomong nggak apa-apa. Sampai kapanpun juga orang itu kalau nggak mau terima, tim kita nggak mau terima, biarkan aja, nggak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan. Tapi kamu harus bisa ngomong yang benar. Nggak boleh takut untuk berbicara benar. Tidak boleh takut untuk berbicara yang benar. Jangan. Apalagi kita satu tim. Kembali lagi, pada saat customer itu misalnya ketumbingnya, ya ternyata sudah proses, ternyata hasilnya nggak maksimal, terus nggak balik lagi ke kita, ya rugi siapa? Semua. Mau kayak gitu? Nanti salahkan yang salahnya sepi. Yang disalahkan ujung-ujungnya kan adalah salahnya sepi. Padahal kamu sendiri nggak salah. Nah itu hati-hati, ya. Pokoknya semua dari mulai ini, termasuk saya pun juga. Kalaupun memang kalau saya melihat ada sesuatu yang kurang, kamu harus bisa membenarkan dengan versi yang benar. Ya, Dodo jelaskan dia bahwa kayak gini. Kalaupun masih belum mau terima, ya mungkin panggil kamu punya pimpinan di sana, mungkin saat ini mungkin Santi, ya Santi suruh yang bisa kata. Boleh kayak gitu. Tapi jangan kamu merem. Ada sesuatu yang kurang, nanti dia melayani ke customer mungkin kurang. Nanti customer itu nggak balik. Bisa-bisa kamu punya bagian yang seharusnya dia bisa balik, bisa sama kamu, nggak punya bagian. Nggak boleh seperti kayak gitu. Paham yang lainnya? Karena tujuan kita itu di sini itu adalah bukan membuli kamu orang, bukan akan menjatuhkan kamu orang. Terus kenapa kita mau takut? Apa yang kita mau takutkan? Tidak ada yang kita perlu takutkan. Kalau kita sudah baik, sudah benar, terus kita mau takut apa? Apa yang mau takut itu? Kan nggak ada. Oh sudah benar kok. Ya, paham ya? Ya, jadi next ke depannya, kalau kamu melihat seperti kayak begitu, saran saya terbaik adalah kamu panggil, kamu jelaskan caranya, dia mau pakai baik, dan dia kalau memang tidak mau pakai, tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih melakukan seperti kayak gitu lagi, kamu ngomong langsung ke kamu punya pimpinan yang ada di sana untuk menjelaskan dia. Ya, tapi seharusnya kalau sudah dikasih tahu gitu, seharusnya kalau menurut saya dia harus bisa berterima kasih. Satu, kedua, dia harus bisa menjalankan yang benar. Yang keliru harus bisa diperbaiki dan jalankan yang benar. Supaya kita semua tuh sama. Ya, jadi semua tim saya yang ada di sini minta tolong jadi orang itu harus positive thinking. Mungkin kamu dalam hal ini mungkin kamu tidak dengarkan, mungkin kamu kelewat. Kalaupun kamu dikasih tahu sama tim yang benar, siapakah itu orangnya, harus bisa tahu apakah itu benar atau salah. Kalau benar yang itu, gunakan yang itu. Jangan terlalu banyak baca. Kalau kamu memang masih ragu, silakan kamu tanya lagi sama pimpinan kamu di setiap kolom masing-masing. Ya, itu penyampaian saya. Jadi jangan sampai pernah kamu sudah dikasih tahu yang baik, terus kamu membantah lagi, terus kamu buat grup lagi untuk yang bilang kamu menjelekkan orang, apa yang sudah dikasih tahu yang bagus. Jangan pernah lakukan itu di salon ini. Ya, tapi saya yakin kamu orang bukan seperti yang kayak ini. Ya, apalagi Reni? Sudah? Ya, jadi kamu besok kalau memang masih ada tim kamu yang melakukan seperti itu, ada yang keliru, cepat ngomong sama Santi, biarkan Santi nanti yang menjelaskan apa sama. Kalau kamu pun menjelaskan, kamu menjelaskan. Ya, paham? Ada lagi? Apa lagi? Cukup? Ya, di dalam hal treatment ini sudah cukup. Ya, jadi Roger tadi sudah menyampaikan bahwa massage yang ditekankan itu kalau sudah diberikan waktu timer yang sudah kita sepakati,
tidak ada pengurangan di dalam kamu melakukan massage kepada customer itu. Karena kita sudah sepakati seperti kayak gitu. Jadi kita samakan antara si A sampai si Z, tim kita tetap melakukan waktu yang sama. Ya, tanpa ada pengurangan. Kecuali yang tadi Rini bilang, seumpamanya kalau memang dia merequest dalam arti waktu dia butuh lebih cepat, karena proses kita mungkin bisa dikatakan standarnya itu lebih lama daripada waktu yang dia butuhkan, ya kamu bisa sesuaikan. Ya, karena namanya treatment ini sebenarnya utamanya kita tidak tahu customer itu dia mengutamakan mungkin hasil dari treatment atau dia mengutamakan relaksasi, kita tidak tahu, atau dia mengutamakan waktu, kita tidak tahu. Nah, itu semua kamu orang yang menjalankan, kamu orang yang berkonsultasi sama customer. Dia butuhnya yang apa? Satu, membutuhkan hasil dari treatment itu. Kedua, dia lebih memprioritaskan itu adalah hasil dari relaksasi, massage kita, tempat kita, suasana kita, atau dia lebih membutuhkan waktu. Di ketiga ini kita tidak tahu semua. Nah, bagaimana kamu tadi setelah kamu konsultasi, setelah perjalanan mungkin dari seperempat waktu, kamu tuh yang tahu, kamu yang akan mengkondisikan tempat ketiga tadi itu. Ya, ini maksudnya paham ya? Cukup sekian dari saya. Mungkin dari Kak Edi sendiri ada tambahan? Cukup ya? Oke, dari Koko Jim ada lagi? Cukup ya? Rini, Cece, cukup? Yang lainnya? Cukup ya? Oke. Untuk briefing hari ini, siang ini tanggal 7 ya, Mei 2025. Karena hari ini ada perbantuan di sini di Jalan Kartini, karena Edi juga ada perbantuan di sini. Mungkin pengalaman-pengalaman kamu jauh lebih banyak ketimbang tim-tim yang baru ada di sini. Ya, pengalaman kamu selama ini sudah bergabung di JMM Salon. Ya, kita minta yang tadi itu ya, kamu bisa memberikan kita masukan-masukan supaya kita juga mungkin bisa setara dengan kamu, bahkan juga kita sama-sama bisa lebih dari hari ini. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih ya. Oke, makasih Rini, makasih dia. Terima kasih.